Pernah Bu Isa, suatu ketika tugas menjadi hipnoterapis ke Padang sama temen hipnoterapis. Rupanya temen hipnoterapis yang satu ini belum belajar ilmu begini. Sampai di Padang, sampai di hotel kami jam 11. Ya, seperti biasa ya, ibu-ibu selalu laporan kan sama suaminya, ayah aku sudah sampai di sini. Di temen juga di tempat tidur sebelah juga begitu, tulis. Saya lihat suami online tapi nggak balas, tapi saya tenang-tenang aja simpen. Temen tuh ditungguin 15 menit 30 menit, nggak dibales. Terus apa? Dia telepon suaminya, papa baca WA. Serem banget. Saya kaget, astagfirullah. Suaminya akhirnya marah, kenapa? Karena suaminya tertidur, jadi cuma baca, read, nggak dibalas, tapi kan terbuka kan tetap online kan? Dia tertidur, jadi marah dia. Kalau Bu Isa mah tenang aja, kenapa? Tahu, sabar, insya Allah ya setelah sholat subuh dibalas. Kenapa? Karena 7.000 kata sudah ada lagi karena sudah bangun. Makanya sabar sudah. Ya Allah gitu. Nggak usah berantem gara-gara yang beginian. Ya, ini fitrah soalnya. Nggak usah juga berpikir saya ganti suami, nggak usah. Percuma Bu. Speknya juga kayak gini, cuman casingnya doang yang beda. Cuma mending kita belajar. Udah sayang-sayang aja nih satu. Ya, kecuali satu, maaf KDRT. Nah ini tuh, itu mengancam kejiwaan. Ya, KDRT karena apa? Macam-macam. Apakah karena memang dia ada kelainan mental, apa maaf sedang aktif pakai narkoba, atau ada kelainan lain sehingga istrinya selalu dipukul? Itu boleh, tinggalin Bu. Tinggalin, kalau ada suami kayak gitu tinggalin Bu. Kau tinggalin Bu Isa? Iya tinggalkan, cari pertolongan. Bukan cari yang lain, cari pertolongan. Main mau cari yang lain aja. Cari pertolongan dulu. Kalau belum bisa diobatin baru cari yang lain. Ngerti tentang ini ya? Iya, karena banyak 10 tahun terakhir ini Bu Isa, bukan hanya narkoba yang diurus, lagi perselingkuhan. Dengan alasan itu tadi suami saya nggak pernah balas WA saya. Dalam hati saya, ya Allah Bu, pasti belum pernah dengar media sosial aku. Paham ya? Ya. Jadi perempuan itu memang harus curhat. Bahkan perempuan waktu curhat itu hanya ingin disimak. Betul Bu? Tidak perlu solusi. Tapi laki-laki karena otak tanggung jawab, pas dia ya mendengarkan istrinya curhat, laki-laki karena tanggung jawab dia kasih solusi. Gara-gara inilah debat lagi, debat kusir lagi. Masya Allah. Pernah teman-teman curhat sama suami, ayah aku sakit kepala. Pernah? Apa kata suami? Solusi bukan itu. Solusi karena dia sayang sama istrinya. Tapi perempuan kalau bilang saya sakit kepala, sebetulnya udah minum obat ya kan? Bahkan sakit kepalanya pagi hari, malam udah sembuh tapi baru cerita. Makanya kalau disuruh minum obat, ayah aku sakit kepala, minum obat dong. Langsung kesel, obat apaan lagi? Semua obat udah aku minum. Ya, gitu. Karena memang nggak butuh solusi. Ayah aku capek banget kalau pagi nganter anak sekolah, misalnya ibu-ibu gitu ya. Makanya kata suami, kalau gitu kita sewa supir aja. Supir mahal tahu, mendingan juga uangnya buat aku. Kata suami, lah katanya capek. Sekali lagi karena kita nggak mau solusi, ingin curhat aja karena kita udah punya jalan keluar. Dan kadang-kadang laki-laki marah sama istrinya karena curhatnya terulang lagi. Dan dia marah merasa solusi yang diberikan kemarin-kemarin kamu nggak pakai. Ayah, dada aku sakit ya, ke dokter jantung dong kamu gitu kan. Nah udah, bulan depan lagi, ayah dada aku sakit, kan aku udah bilang ke dokter jantung. Laki-laki merasa solusinya nggak dipakai. Padahal menurut kita, ngapain ke dokter jantung, nah gue dokter. Kan gitu kan? Nah itu yang terjadi. Maka gue bisa merubah strategi sejak 2006. Setiap mau curhat, bikin pengumuman. Ayah, aku cuman curhat aja. Dengarkan saja. Oke. Sehingga suami nggak perlu capek-capek carikan solusi. Pulang kantor itu sudah capek Bu, dengar laki-laki dengar istrinya curhat, merasa saya bertanggung jawab, maka saya harus carikan solusi. Itu capek. Cilakanya lagi, solusinya nggak pernah kita pakai. Itu tambah marah dia. Maka bilang, dengar aja ya. Oke, suami saya cuma ngangguk-ngangguk aja, kadang cuma Saya tahu tuh dia nggak dengar. Yang penting saya ngomong kan gitu. Karena habis ngomong saya baru bisa kepikiran bahwa jalan keluarnya ini. Kita begitu, ya. Atau kadang, ini suami-suami juga ajarkan juga nih, boleh nih bapak-bapak nih, kalau istrinya curhat, ya belum bilang bahwa ini cuma curhat doang, tanya dulu sebentar, curhat ini mau pakai solusi atau tidak, gitu. Laki-laki harus nanya kayak gitu.
supaya gak debatnya kemana-mana, ya. Nanyanya kayak gitu, mau pakai bawang goreng apa enggak? Paham ya Bu? Pak? Karena berantemnya gara-gara ini. Apalagi perempuan senang kalau bicara tatap muka, tatap wajah, ya. Kalau ngomong tuh senang lihat muka. Siapa punya anak perempuan? Kalau mau anak perempuan kita ambil hatinya, ya, dan merasa diperhatikan, gampang. Setiap anak perempuan cerita, lihat mukanya, ya. Paham ya? Misalnya gini, anak perempuan kelas berapa aja? Bunda, tadi aku di sekolah. Muka kita ya begitu ya. Kita lihat mukanya sambil ngangguk-ngangguk. Walaupun ibu gak ngerti. Kalau ibu lagi pegang HP, ya, pegang HP, anak perempuan ibu ngomong, datang, langsung simpan HP-nya, lihat. Anak perempuan gak suka, sambil dia ngomong, ibunya dengerin sambil pegang HP. Itu gak suka. Dan kadang kalau kita gak denger apa dia ngomong, apa nak? Apa kata anak perempuan? Udah lewat. Julid kan? Saya belajar sampai sekarang, kalau Ragil ngomong saya simpan. Kecuali, ada kecualinya, yang chatting ayahnya. Karena anak perempuan dari kecil harus tahu bahwa kalau seorang istri berhadapan dengan suami dan anak, duluin suami. Sebentar, nak. Ayah chat, ibu jawab. 3 menit. Jadi diam dulu. Tapi kalau orang lain, siapapun dia, bahkan mungkin kakak-kakaknya Ragil chatting saya dengar dia dulu, baru nanti saya jawab. Kalau mau ambil hatinya perempuan. Gampang tuh. Umur berapapun. Paham ya soal itu ya? Karena memang perempuan seneng kontak mata, laki-laki kurang suka kontak mata. Laki-laki cuman ngomong kalau kita lihat mukanya cuman tahan 5 detik tatap-tatapan. Kenapa itu Bu Isa? Karena putih-putih mata ini atau namanya sklera mata, perempuan lebih lebar dibanding laki-laki, putih-putih matanya ya. Nah, karena putih-putih mata atau kita sebut sklera mata, wanita lebih lebar dari pria. Ini yang membuat wanita seneng bicara lihat muka, lihat wajah. Kalau nggak percaya nanti di rumah bercermin sama suami ya. Coba lihat putih-putih matanya ya, mana yang lebih lebar. Ya, nah ini, paham ya? Makanya laki-laki cuma tahan ditatap wajahnya 5 detik saja. Ya. Sayang ya, banyak istri kalau ngomong sama suami sekarang, karena belum tahu ilmunya ya, selalu kalau ngomong dijanjangin matanya gitu. Apalagi, aduh laki-laki kalau lebih 5 detik ngomongin mukanya begitu. Apalagi ngomong soal duit, aduh males dia. Ayah tahu nggak? Uang sekolah sekarang naik, apa-apa naik. Mukanya kita gitu ya. Dia, laki-laki cuma tahan 5 detik lihat kita, setelah 5 detik ibu masih lihat mukanya, dia langsung lihat tembok. Lihat TV, lihat gadget lagi. Gak tahan emang laki-laki. Ya. Tapi dulu waktu ta'aruf, kok kenapa dia liatin aku, kata ibu-ibu kan. Ya karena ibu gak ngeliatin dia, kan ibu tunduk. Laki-laki yang menjadi suami, pada saat istrinya gak merhatiin matanya, dia akan senang lihat wajah istrinya. Maka ibu kalau ngomong sama suami cukup 5 detik. Ayah tahu nggak? Terus tunduk. Jadi gini ayah. Betul. Betul. Jadi gini ayah. Kalau misalnya kita ada nasi atau mau ajak makan sambil sendok nasi itu pasti suami akan senang lihat wajah istrinya dengan leluasa. Ya, jadi gitu. Atau pura-pura lihat ke atas gitu. Gini loh ayah. Betul. Ya, tapi ibu kalau mau pakai cara gini, harus dalam kondisi cantik, Bu. Jangan yang lagi ada salon pas di leher. Ibu sosok yang ginilah ayah. Suami ngelihat ibu, astagfirullahaladzim. Ada apa istri saya? Atau yang rambutnya sudah memutih, belum sempat henna, ya, jangan pakai cara kayak gini. Kalau ibu belum sempat henna, janjangin terus mata suami. Tahu gak ayah? Supaya dia gak lihat ibu. Tapi kalau ibu sudah cantik, bersolek sedikit, pakai pupur-pupur sedikit, ya, lipstick sedikit, gitu. Ya, aku mau ngomong 1, 2, 3, 4, 5. Lah emang gitu diajarin. Kenapa Bu Isa ngomong gini? Karena Bu Isa juga pernah di fase yang keliru strateginya, caranya keliru karena nggak ngerti. Padahal udah dokter loh dulu, udah dokter, ya. Ya kalau ngomong selalu mau gitu. Jauh gitu kan? Nah, nggak gitu. Juga sama anak laki-laki. Ngomong sama anak laki-laki, Bu Isa tuh salah. Makanya kesian tuh, selalu anak pertama tuh kesian ya. Karena ibunya belum banyak belajar ya. Makanya saya suka kesian sama Mas Lanang. Dulu gitu, Lanang, misalnya saya berdiri ya, mau nasihatin Lanang gitu. Lanang, ya Bu, pas lihat saya gitu. Ingat ya, cuma bisa 5 detik. Ya, pas dia lihat saya 5 detik, saya liatin dia terus, setelah 5 detik mukanya dia begini. Siapa punya anak laki gitu? Terus ibunya marah kan? Yang sopan kalau ngomong, lihat muka ibu, lihat muka ibu. Gitu kan? Terus Lanang lihat muka ibu. Ya, pas saya lagi lihat lagi lebih 5 detik. Yang sopan nak, lihat muka ibu. Akhirnya setengah jam cuma lihat muka ibu, lihat muka ibu.
Kapan nasihatnya? Jadi kalau sama anak laki nggak perlu maksa, lihat muka ibu, lihat muka ibu, lihat muka. Udah ibu ngomong aja dan tidak lihat wajahnya. Ya, bisa makanya kalau lagi nasihatin anak atau mau ngomong mana, sambil lipet apa gitu, lipet baju yang mau disetrika. Jadi gini, nanti pasti lihat saya. Atau saya misalnya ambil kertas, karena anaknya banyak kan, masing-masing anak punya peraturan, jadi tulis. Jadi nanti Mas Lanang, saya nulis gini, itu dia lihat saya itu. Ya. Dan saya tahu dia lihat saya. Gitu. Itu kalau sama anak laki-laki, nggak usah. Ya? Memang komunikasi efektif itu lihat wajah, tapi itu berlaku untuk perempuan, bukan untuk laki-laki. Laki-laki cuma kuat 5 detik, karena selera mata yang lebih sempit. Ya. Dan kalau bicara sama laki-laki, tolong kasih jeda waktu antara alinea 1 dengan alinea 2. Paragraf 1 dengan paragraf 2. Karena laki-laki sering tersesat kalau perempuan bicara.